It is you, the Savior of my soul, the lifter of my head. Only you, the one who breaks my chains and wipes away my sins. With you, I feel so secure, 'cause you are my Redeemer. In you, I find my peace, and I'll give you all my praise. Oh, the thoughts of who you are make melodies in me, songs of joy and victory. I'll breathe in this place. I tune my heart to sing, I move my feet to dance in the rhythm of praise. I tune my heart to sing, I move my feet to dance in the rhythm of praise. Yeah, yeah. Jesus, the rhythm of my soul. Jesus, the rhythm of my soul. Hey, hey. Oh, the thought of who you are make melodies in me, songs of joy and victory are breathing in this place. I tune my heart to sing, I move my feet to dance in the rhythm of praise. I tune my heart to sing, I move my feet to dance in the rhythm of praise. Yeah, yeah. Jesus, the rhythm of my
berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan berkuda. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Sehingga tiap lawan berlutut Bangkitlah gereja Tuhan di Indonesia, menuai jiwa bagi kerajaan Tuhan. Siapkanlah dirimu, jadilah pemenang jiwa, dan kalahkan dunia bagi kemuliaan-Nya. Mari kita yang percaya, umat pilihan Allah, emban tugas yang mulia, menjangkau jiwa-jiwa. Bangkitlah tentara Allah, selamatkan Indonesia. Mawar Zion, we are on the move. Bangkitlah gereja Tuhan di Indonesia, menuai jiwa bagi kerajaan Tuhan. Siapkanlah dirimu, jadilah pemenang jiwa, dan kalahkan dunia bagi kemuliaan-Nya. Mari kita yang percaya, umat pilihan Allah, emban tugas yang mulia, menjangkau jiwa-jiwa. Bangkitlah tentara Allah, selamatkan Indonesia. Mawar Zion, we are on the move. Mari kita yang percaya, umat pilihan Allah, emban tugas yang mulia, menjangkau jiwa-jiwa. Bangkitlah tentara Allah, selamatkan Indonesia. Mawar Zion, we are on the move. Hey! Kitalah umat lebih daripada pemenang. Kita dipilih, dipakai, ditentukan, ditetapkan, pembawa-pembawa kebangunan rohani. Pergi, menuai, menjangkau, memenangkan. Biar kemuliaan Tuhan disaksikan di segala bangsa.
yang mulia menjangkau jiwa-jiwa. Bangkitlah tentara Allah, selamatkan Indonesia. Bawa Sharon, we are on the move. Mari kita yang percaya, umat pilihan Allah, emban tugas yang mulia menjangkau jiwa-jiwa. Bangkitlah tentara Allah, selamatkan Indonesia. Bawa Sharon, we are on the move. Bawa Sharon, we are on the move. Bawa Sharon, we are on the move. Shalom Bapak Ibu, senang sekali saya bisa menyapa Anda di hari ini. Sebentar lagi kita akan memulaikan ibadah kita. Mari persiapkan hati yang terbaik, hati yang lapar dan haus akan firman Tuhan dan akan hadirat Tuhan. Kami juga mengucapkan welcome home untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Jika Bapak Ibu rindu untuk bertumbuh lebih lagi di dalam Connect Group yang ada, Bapak Ibu juga rindu untuk dilayani di dalam konseling, baptisan air, dan juga ada kesaksian-kesaksian yang Bapak Ibu ingin ceritakan, silakan hubungi kami di link yang tertera di layar Anda. Kita juga dapat memberikan persembahan kita melalui transfer dengan nomor rekening yang ada, dan juga kita bisa sama-sama scan QR Code yang ada di amplop persembahan dan ada yang ada juga di screen Anda, Bapak Ibu. Mari sama-sama kita like, subscribe, dan share konten GMS YouTube Sulawesi, Maluku, dan Papua supaya kita terus diberkati oleh konten-konten yang ada. Mari persiapkan hati kita untuk memulai ibadah ini dan kita berdoa. Tuhan, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami. Hari ini kami tahu bahwa ada rencana Tuhan yang indah atas setiap kami yang hadir di hari ini. Persiapkan hati kami Tuhan agar kami lebih mengenal Tuhan. Lewat ibadah-ibadah yang ada, menjamah hati kami agar kami terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian, menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-kereta yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Majesty,
your name in all the earth. Marvelous, glorious, you are King of grace divine. Jesus, name above all names, we raise our voice in praise. Jesus, blessed Redeemer, we lift our hand and sing. Holy, holy, God Almighty, the glory of our Lord, we praise forevermore. Faithful Savior, mighty Tower, the glory of our Lord, we praise you forevermore. Your majesty, Lord Jesus. Majesty, wonderful, your name in all the earth. Marvelous, marvelous, glorious, you are our King of grace divine. Jesus, Jesus, name above all names, we raise our voice in praise. Jesus, Jesus, blessed Redeemer, we lift our hands and sing. Holy, holy, God Almighty, the glory of our Lord, we praise forevermore. Faithful Savior, faithful Savior, mighty Tower, the glory of our Lord, we praise you forevermore. Your majesty, majesty, wonderful, wonderful your name, Jesus, in all the earth. Oh, marvelous, marvelous, you're glorious, glorious, you are our King of grace divine. We sing Jesus, Jesus, name above all names, we raise our voice in praise. Jesus, Jesus, blessed Redeemer, we live, and we lift our hands and sing. Holy, holy, God Almighty, the glory of our Lord, faithful, faithful Savior, mighty Tower, the glory of our Lord. We sing holy, 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 God Almighty, the glory of our Lord. Jesus, forevermore.
praise forevermore. Faithful Savior, mighty tower, the glory of our Lord. We praise you forevermore. Holy, holy, God Almighty, the glory of our Lord. We praise forevermore. Faithful Savior, mighty tower, the glory of our Lord. We praise you forevermore. Segala pujian syukur hormat bagimu, 'cause you're worthy of all praises, Jesus. Kami muliakan, kami tinggikan Engkau. You are our mighty tower, Jesus. Hallelujah, Yesus. Ku menyembahmu, kudus, kudus Engkau, Yesus. We bless your name in this place, Lord, 'cause you're worthy of all our praise, Jesus. You alone are worthy of all our praise, Jesus. We worship you. You are worthy for your goodness. You are faithful Savior, Lord. Jesus, Jesus. Ku menyembahmu, sebab Kau layak, Tuhan. Ini setiap hati kami menyembahmu, ini setiap hidup kami. Terimalah Tuhan. Kau yang layak terima pujian kami, Tuhan. And we want to bless your name. We want to bless your name, Jesus. We give you all the glory. We honor you. We adore you, Jesus. Hallelujah. And we bless your name, Jesus. Blessing and honor, glory and power, blessing and honor to you. We bless your name, blessing and honor, glory and power, blessing and honor to you. We bless your name, Jesus. Blessing and honor, glory and power. Come on, we lift your praise, Jesus. Blessing, blessing and honor, glory and power, blessing and honor.
disembah, Kaulah yang bertakhta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Kami naikkan setiap pujian syukur Tuhan. Layak dipuji, Kau yang layak terima segala pujian Tuhan. Yang bertakhta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji Tuhan, layak dipuji. Segala yang bertakhta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Tuhan, layak dipuji. Segala yang bertakhta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar namamu besar Tuhan, namamu besar namamu besar Terpujilah namamu Tuhan, kami mengucap syukur, berterima kasih karena kasih-Mu nyata atas kehidupan kami. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti sekalipun kami dalam lembah kekelaman. Sekalipun kami tidak berada dalam satu ruangan, tetapi kami percaya bahwa hadirat Tuhan tetap hadirat yang sama. Allah kami tetap menjadi Allah yang sama dan tidak pernah kekurangan sesuatu apapun. Dan Engkau begitu rindu ketika kami menyembah Engkau. Engkau begitu rindu untuk memeluk kami ketika kami mulai menyembah kepadamu. Tuhan Yesus, kami mau belajar untuk menjadi seseorang yang mau mengerti hati Tuhan. Mau melihat dari bagaimana Tuhan melihat masa depan kami. Oleh sebab itu kami mau belajar untuk menggapai meraih apa yang Tuhan lihat dalam kehidupan kami di hari-hari ini, bahkan di hari-hari yang akan datang. Kami minta pertolongan daripada Tuhan Yesus dengan perantaraan itu Allah Roh Kudus. Tolong kami terjemahkan setiap khotbah hari ini sehingga setiap kami bisa mengerti dan kami bisa mengambil suatu komitmen untuk kami bisa membangun apa yang berguna bagi kami dan apa yang bisa berguna bagi orang lain, dan kami bisa berguna bagi kerajaan Allah untuk memberitakan Injil, sebab kami tahu hidup kami adalah Injil yang terbuka. Hidup kami adalah sebuah pemakaian Allah di mana kami tidak berhenti hanya gara-gara karena setiap pandemik yang ada, karena setiap keadaan dan kondisi kami nggak mau berhenti Tuhan, sebab kami tahu di mana kalau ada firman Tuhan, ada visi, ada hati Tuhan, maka di sana harus bangkit orang-orang yang mau bekerja sama dan melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, taruh sebuah hati yang betul-betul mengasihi Engkau, taruh sebuah hati yang menjadi seorang anak yang mengerti hati Bapaknya untuk melakukan dan meneruskan sebuah tongkat estafet di posisi-posisi berikutnya, di tempat-tempat berikutnya, untuk kami tidak mau hanya sekedar berdiam diri, tetapi kami menjadi berkat di sana. Kami menjadi garam dan terang dunia dimanapun hari ini kami berada. Terima kasih Tuhan, berkati setiap AOG dimanapun mereka berada, dan biarlah yang nampak adalah kemuliaan Tuhan, yang nampak adalah setiap berkat Tuhan Yesus, karena kami tahu Tuhan sendiri yang mengutus kami, Tuhan sendiri yang berbicara, dan Tuhan sendiri yang meneguhkan segala sesuatunya. Terima kasih Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semuanya yang siap untuk belajar sesuatu, kita sama-sama katakan amin di dalam nama Tuhan Yesus.
Ya halo semuanya, apa kabar? Senang sekali saya bisa ada di tempat ini, saya bisa ada sama-sama dengan Anda semua. Dan saya percaya bahwa ini waktunya kita untuk sama-sama belajar sesuatu. Bagaimana kabar Anda yang ada di tempat Anda masing-masing, AOG, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Saya tahu bahwa ada waktu-waktunya Tuhan mengutus kita untuk kita sendiri berdiam di rumah. Untuk kita membangun sesuatu yang berbeda. Supaya ketika kita ketemu, kita bukan menjadi orang yang sama, tetapi kita menjadi orang yang berbeda. Kita udah di-upgrade ke level berikutnya, kita tidak menjadi orang yang sama sehingga kita saling mempengaruhi. Sehingga satu bisa bertumbuh di level yang berikutnya. Dan ketika orang-orang ini saling bertumbuh dan kita menumbuhkan yang lain, saya percaya pasti ada hal-hal yang luar biasa yang ketika kita ketemu, Tuhan kerjakan sesuatu di sana, amin. Oleh sebab itu, saya senang sekali welcome to part 2 ya, welcome ke ya di bagian yang kedua untuk kita online ya. Welcome to setiap AOG dimanapun Anda berada. Ini waktunya untuk kita chapter 2 ya. Kita masuk ke di bagian kedua di mana kita kembali ke rumah-rumah dan kita online kembali. Tapi it's okay, saya percaya bahwa tahu nggak? Zaman dulu pun ternyata sudah ada online ya. Bayangkan waktu itu si Paulus kan ditangkap nih, terus dia dipenjarakan di Roma. Ketika Paulus di penjara di Roma, Paulus berkata begini, aku dibelenggu, ya, aku dimasukkan di dalam penjara itu bukan karena salahku. Itu bukan karena sesuatu yang aku perbuat yang salah, tetapi semua itu karena Injil, semua karena Yesus Kristus. Tetapi sekalipun aku dibelenggu, firman Tuhan itu tidak bisa dibelenggu. Pemberitaan firman Tuhan itu gak bisa dibelenggu. Pemuridan, setiap apa yang kita kerjakan dengan firman itu gak bisa dibelenggu, kata Paulus. Sekalipun fisikku berada dalam sebuah belenggu, tetapi firman, tetapi Injil itu terus diberitakan. Nah demikian Paulus mengatakan bahwa ya aku ini gak bisa apa-apa. Aku ini di dalam sebuah penjara, aku dibelenggu, aku gak bisa kemana-mana, aku gak bisa ketemu orang. Ya aku cuma sendiri di dalam sebuah penjara. Tetapi aku tahu bahwa aku di sini bukan berarti aku menerima keadaanku. Tetapi justru aku harus menghasilkan sesuatu di luar kebiasaanku. Katakan amin. Nah, tahu nggak waktu Paulus di dalam penjara, Paulus menulis semua suratnya. Surat-surat untuk Timotius, surat di Efesus, dan bahkan di kota-kota yang lain. Tapi yang menarik adalah begini, ketika sekalipun dia menjadi seorang yang terbelenggu, ternyata dia itu bisa memuridkan dan bisa menginjil. Bahkan dia memberikan sebuah encourage, sebuah teguran untuk anak-anak didiknya, untuk setiap jemaat yang ada. Jadi tahukah kita bahwa harusnya online atau pemuridan itu udah terjadi ternyata sebelum ada ya pandemik. Jadi sebelum di zaman-zaman para kisah para rasul ternyata mereka sudah menjadi orang-orang yang sudah dibatasi, harus diisolasi, mereka diburu, mereka dibunuh, mereka disiksa, dan akhirnya mereka menjadi orang-orang yang terbelenggu. Tetapi firman Tuhan, pemuridan tetap harus berjalan. Nah inilah yang kita harus pelajari, dan ada yang menarik di mana surat Paulus kepada Timotius, dibilang begini, Timotius bahwa ingatlah tentang apa yang hari-hari ini aku ajarkan kepadamu. Ingat gak yang dulu-dulu yang saya, Paulus, ajarin sama kamu sebagai anak rohaniku. Aku ajarin kau sebagai jemaatku bagaimana menghidupi firman Tuhan. Bagaimana firman yang benar, apa yang harus kita kembangkan, apa yang engkau harus lakukan. Dan ingatlah bahwa hidupilah kebenaran-kebenaran itu. Dan tetapi hati-hatilah. Bayangkan, seorang yang dalam penjara tetapi hati, firman Tuhan, teguran, rasa melayani, rasa untuk membangkitkan gereja yang lebih besar, rasa membangkitkan seseorang untuk jadi dipakai Tuhan lebih besar. Itu gak pernah padam sekalipun dia menjadi orang yang terisolasi dalam sebuah yang namanya penjara. Nah inilah yang kita belajar, dan ada yang menarik di mana si Paulus itu menulis surat kepada Timotius. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 1 dikatakan begini, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran yang sesat juga. Nah, tahukah kita bahwa ternyata waktu dia diisolasi si Paulus ini, dia dalam penjara, dia itu bukan menerima kenyataan, dia bukan berpasrah, dia bukan menjadi orang yang ya sudahlah ya sudah begini, ya sudah sekalian mati aja lah. Gak begitu. Tetapi Paulus mengambil suatu kesempatan bahwa oke, kalau aku memang gak bisa kemana-mana, tetapi ini waktunya aku perdalam hubunganku dengan Tuhan. Jadi dikatakan apa? Paulus berdoa di sana teman-teman. Paulus puasa di sana. Sehingga roh Tuhan itu berbicara secara pekat mengatakan bahwa
Paulus, ingatkan kepada anak-anak didikmu, ingatkan kepada seluruh jemaatmu, kepada seluruh murid-muridmu tentang ada orang-orang yang waktu-waktu kemudian akan murtad. Nah, teman-teman, mari kita menjadi orang-orang yang hati-hati dengan area ini. Anggaplah saat ini firman Tuhan itu berbicara kepada kita semua. Sekalipun kita jauh, ya, sekalipun kita tidak menjadi orang yang berada dalam satu gedung, kita jauh nih, tetapi tahukah kita bahwa Tuhan mau bahwa kita itu hati-hati. Jangan sampai kita murtad. Murtad itu artinya apa sih? Murtad itu begini, orang-orang yang tidak mulai mempercayai Tuhan, ya, orang-orang yang mulai menjadi kecewa dengan Tuhan, orang-orang yang terlalu menyalahkan Tuhan. Ya, kenapa? Karena keinginannya, karena doa-doanya seakan-akan gak dikabulkan. Jadi akhirnya merasa bahwa aku ini korban daripada ya rencana Tuhan. Aku ini adalah korban daripada setiap keadaanku. Dan ketika aku berdoa sama Tuhan, Tuhan tidak menjawab dan Tuhan yang harus disalahkan. Akhirnya murtad, menjadi orang yang tidak percaya. Nah, teman-teman, saya percaya bahwa Tuhan itu punya rencana. Dan kalau kita berdoa, harusnya kita tahu bahwa doa itu harusnya ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, doa itu pasti Tuhan sanggup untuk melakukannya, mengabulkannya. Tetapi ada doa yang Tuhan pasti menolaknya. Kenapa? Karena mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita minta. Yang ketiga, doa itu mungkin Tuhan lagi bilang menunggu. Berarti kita butuh proses, kita butuh kesabaran. Jadi jangan terlalu buru-buru dan cepat-cepat menyalahkan Tuhan. Dan kalaupun kita berpuasa, terus hanya karena mau kita dapat berkat, ya saya rasa juga kok mentalnya kita kayak mental pengemis sih. Ya enggak? Jadi yuk kita ubah yuk. Ya. Mari kita hati-hati, kata Paulus. Hai semua AOG dimanapun Anda berada, hati-hati dengan pertama adalah dengan kemurtadan. Ya, murtad. Yang kedua, dikatakan begini. Ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran yang sesat juga. Nah, ajaran setan, roh-roh sesat dan ajaran setan. Nah, orang-orang begini adalah orang-orang yang sudah murtad, ya kan? Terus muncul keinginan dia untuk menyesatkan yang lain, untuk memurtadkan yang lain. Akhirnya dia menjadi orang yang tadinya adalah orang yang pro, sekarang menjadi orang yang kontra. Dia gak mau sesat sendiri, dia gak mau murtad sendiri. Akhirnya apa? Dia hubungi yang lain, dia mempengaruhi yang lain. Yang sakit hati dia pengaruhi untuk jadi sama-sama sakit hati. Dia mulai blaming, dia mulai menyalahkan segala sesuatu dan dia mulai kumpul orang-orang yang lain. Sehingga dia mulai membangun ajaran yang salah, setiap kompromi yang ada dan dia mulai cari kambing hitamnya. Dia mulai menyalahkan pemimpin, menyalahkan keadaannya, menyalahkan Tuhan, menyalahkan papa mamanya, keluarganya dan semuanya. Nah, orang-orang begini adalah orang-orang yang sudah murtad, terus mulai berasumsi secara pribadi, menjadi orang yang gak sabar, mulai memberontak dan akhirnya menjadi orang yang salah kebenaran, ya akhirnya sesat dan menyesatkan juga yang lain. Mari teman-teman, kita harus hati-hati dengan cara-cara seperti ini. Terus dikatakan lagi begini, Paulus mengatakan dalam 1 Timotius 4 ayat 7, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng-dongeng nenek moyang dan dongeng nenek-nenek tua. Dalam arti kata Paulus mengatakan begini, hai Timotius, sekalipun kita jauh tetapi aku memperhatikanmu di dalam doaku dan roh berbicara kepadaku, hati-hati dengan orang-orang yang mulai murtad. Yang kedua, engkau harus mulai hati-hati untuk tidak mendengar segala yang tahayul-tahayul dan dongeng nenek-nenek dan dongeng nenek tua. Ya. Yuk kita sama-sama belajar tahayul itu apa sih? Tahayul itu begini, sesuatu yang hanya berdasarkan pada khayalan belaka. Ya, hidup hanya habis di dalam sebuah bermimpi dan menghayal akhirnya tidak terjadi sesuatu apapun. Jadi tahayul itulah segala sesuatu yang cuman sekedar habis dalam sebuah penghayatan. Dan itu gak akan pernah terjadi kebenaran. Tidak pernah terjadi sesuatu, akan terjadi secara real, secara nyata. Kenapa? Karena memang itu tahayul. Orang berbicara hanya sekedar ya menceritakan apa yang dia alami, menceritakan apa yang dia rasakan, tetapi tidak menghidupi apa yang dia katakan. Itu masalahnya. Akhirnya apa? Ya di sini orang-orang ini bercerita tetapi tidak sinkron sama dengan tingkah lakunya. Dia berbicara tentang segala teori, tetapi masalahnya dia nggak menghidupi. Artinya semuanya itu masuk di khayalan belaka, hanya untuk membuat orang respect karena aku seorang yang hari ini menjadi orang yang lebih tua. Katakan kamu kakak di rumah, katakan kita punya posisi dalam pekerjaan, ketika kita berpikir kita adalah seorang pemimpin mungkin, atau kita mungkin seorang ketua di dalam sebuah grup, akhirnya kita menjadi orang yang
suka berteori, tetapi masalahnya kita nggak menghidupi. Tingkah lakunya kita nggak sama dengan apa yang kita katakan. Itu namanya hayalan. Ya. Yang kedua dikatakan begini, hati-hati dengan dongeng. Nah, kalau kita cari tahu arti dongeng adalah cerita mitos yang belum tentu benar-benar terjadi. Nah, ini biasanya terjadi ketika kita mulai menjadi orang yang kalau dibicarakan dongeng adalah cerita mitos yang belum tentu terjadi. Jadi kebenarannya itu masih dipertanyakan. Nah, kita ini zaman sekarang, internetnya kita itu selalu banyak dengan hoax kata orang. Dimana kita selalu termakan dengan isu-isu yang gak penting, belum tentu benar. Tetapi mulai menjadi orang-orang yang termakan isu. Padahal ternyata ya memang gak benar. Nah teman-teman, mari kita menjadi orang yang tidak cepat termakan oleh dongeng. Ya, hati-hati dengan orang-orang yang di sekeliling kita, keadaan kita. Sometimes mereka menjadi orang yang lebih mempengaruhi kita. Kenapa? Karena kita sering mendengarkan mereka. Nah, makanya kata Paulus begini, hati-hati hai Timotius, karena engkau ada di tengah-tengah jemaat dan aku jauh daripadamu. Tetapi aku berharap bahwa engkau mengerti setiap teguranku, engkau mengerti tentang setiap sebuah hatiku, bagaimana aku ingin melindungimu, aku ingin mengajarimu tentang sesuatu yang benar sekalipun kita gak ketemu, sekalipun kita jauh, tetapi engkau dekat dengan doaku, engkau dekat dengan setiap pengajaran-pengajaranku. Dan oleh karena kasihku akan firman Tuhan, karena kasihku sebagai orang yang mendidikmu di dalam Tuhan, aku rindu engkau dipakai Tuhan lebih besar. Aku rindu engkau jangan jatuh di dalam dosa. Aku rindu engkau menjadi pemimpin yang lebih hebat dari hidupku. Aku pengen engkau menjadi seorang kepala rumah tangga yang benar. Aku ingin kamu menjadi seorang kakak yang baik. Aku ingin kamu menjadi seorang yang kalau hari-hari ini kita dipakai menjadi orang yang diandalkan dalam keluarga, maka kita harus bawa keluarga kita kepada kebenaran. Itu kata Paulus. Oleh sebab itu hati-hatilah dengan tadi. Yang pertama tadi murtad. Yang kedua hati-hati dengan roh-roh yang menyesatkan, ajaran-ajaran yang salah. Yang ketiga, yuk kita hindari tahayul-tahayul. Ya. Yang keempat, kita hindari dengan dongeng-dongeng yang tidak benar. Ya, atau berita-berita hoax. Berita-berita hoax yang hari-hari ini ada di sekeliling kita. Nah, jadi mari sama-sama kita praktek dan kita sama-sama belajar di area ini. Nah, terus Paulus mengatakan apa? Paulus mengatakan begini, di dalam 1 Timotius 4 ayat 7b, ya, Paulus mengatakan begini, jadi kalau engkau Timotius harus menghindari itu, tetapi yang engkau harus bangun atau kita yang harus bangun adalah latihlah dirimu untuk beribadah. Paulus bilang begini, Timotius hindari orang-orang yang seperti ini, hindari segala hal yang berbau seperti ini. Tetapi mari engkau membangun dirimu sendiri. Di dalam apa? Ayo kita membangun. Latihlah dirimu untuk beribadah. Maksudnya beribadah itu apa? Beribadah itu begini. Teman-teman, saat teduhmu, ya, sekalipun kita gak bisa touching ya, kita gak bisa sama-sama face to face, tetapi setidaknya kita bisa sama-sama online juga. Mari yuk kita luangkan waktu untuk kita betul-betul doa bareng-bareng kita saat teduh. Ya. Tetapi maksudnya Paulus di sini begini, yuk latihlah dirimu untuk beribadah. Dalam arti kata saat teduhmu yang kamu udah bangkitkan. Saat teduhmu yang hari-hari yang seperti hari-hari yang tidak pernah terjadi antara kita yang jauh seperti ini. Kan engkau sudah bangun itu. Ayo terus melatih dirimu untuk beribadah. Jangan tinggalkan saat teduhmu. Jangan tinggalkan firman Tuhanmu. Jangan tinggalkan segala sesuatu yang kau puasakan. Ya, hatimu yang terbeban dengan sebuah hati Tuhan. Kebenaran yang kau harus lakukan dan praktekkan. Nah, kata Tuhan, kata Paulus sama Timotius, ayo jangan tinggalkan, latihlah dirimu beribadah. Ya, 1 Timotius 4 ayat 8 dikatakan juga begini, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Nah, jadi yang Paulus mau ngomong sama Timotius itu begini, yang pertama yang harus kita bangun untuk menghadapi online yang bagian kedua ini ya, chapter 2. Yang pertama adalah mari kita latih diri untuk beribadah. Kita berlatih terus untuk upgrade setiap kapasitas membaca firman Tuhan kita. Kita upgrade setiap doa-doa kita, kita upgrade setiap bahasa roh kita. Untuk jemaat semua dimanapun Anda berada, AOG yang ada, yuk kita habiskan waktu-waktu kita ini untuk lebih dalam membaca firman Tuhan. Lebih detail untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita share setiap rema-rema kita yang Tuhan berbicara. Mari yuk kita berdoa, kita berpuasa sehingga ketika ada pesan yang spesifik untuk seseorang, untuk keluarga tertentu, untuk
mungkin orang-orang yang Tuhan taruh dalam hati kita, hubungi mereka secara spesifik. Dan ya katakan bahwa Tuhan berbicara dalam hatiku seperti ini. Dan mau nggak saya mendoakan Anda? Wow, ini kan waktu-waktu yang tepat di mana kita nggak terlalu sibuk, semuanya kembali online, semuanya kembali kita di dalam rumah. Kenapa tidak kita lakukan waktu-waktu yang ada untuk kita membangun ibadahnya kita, latihlah badannya kita, latihlah ibadahnya kita untuk makin dalam dan deep dengan Tuhan, katakan amin. Ya, jadi saya percaya mari kita sama-sama lakukan area ini. Apalagi beribadah itu bicara soal kita punya, jadi kata Paulus sama Timotius bahwa latihan badan itu terbatas. Oleh sebab itu kamu butuh sesuatu yang lebih. Makanya apa? Jangan jauhkan dirimu dari peribadatan. Jangan jauhkan dirimu dari tempat-tempat ibadah. Dalam arti kata, Paulus bilang begini, kamu sendiri bertumbuh sih oke, tetapi mau berapa lama engkau bertumbuh sendiri? Engkau butuh orang lain. Engkau butuh sesuatu yang lebih kuat. Apa? Komunitas maksudnya. Siapa? Pemimpin rohani. Siapa? Ya kita berbicara soal sesama kita lah ya. Kita menjadi orang-orang yang tergabung dalam ibadah raya, CG. Dan setiap kita punya komunitas-komunitas rohani yang ada. Kita punya pemimpin rohani maupun kita punya anak rohani. Dikatakan begini, ayo jangan sendirian. Tetapi bangunlah itu dengan orang yang lain. Jadi ibadah itu berbicara soal CG, ibadah raya dan juga pemuritan yang ada. Atau Anda yang baru pertama kali hadir di tempat ini, ayo gabungkan sama-sama dengan kami. Ya, kalau Anda baru pertama kali menyaksikan YouTube-nya kita hari ini, mari sama-sama daftarkan diri Anda di dalam kolom yang ada. Ya, tulis di sana setiap data Anda dan kami akan menghubungi Anda. Terus kita akan sama-sama bertumbuh dalam sebuah komunitas rohani. Karena kami rindu mendoakan Anda, kami rindu memuridkan Anda untuk Anda berubah hidupnya dan mulai mengenal Tuhan Yesus. Ya, jadi apalagi dikatakan begini, ibadah itu berguna dalam segala hal. Mengandung janji Tuhan untuk hari-hari ini dan hari-hari yang ada di masa depannya kita. Jadi tahukah kita bahwa kalau kita invest waktunya kita di dalam ketemu Tuhan secara pribadi, ya sekalipun situasinya nggak enak, segala kondisi negaranya kita bahkan dunia lagi digoncang, tetapi imannya kita pasti terus bertumbuh. Kenapa? Karena di dalam ibadatan itu ternyata ada jiwa kita yang dipuaskan Tuhan. Dalam ibadah kita ternyata ada janji-janji Tuhan yang powerful. Untuk kita tidak goyang dan kita menjadi orang yang melihat dengan jelas itu di masa depan. Bahwa kita punya masa depan yang indah. Ya, jadi keadaan sekarang itu gak bisa membuat kita goyah imannya karena kita bisa melihat dengan jelas di masa yang akan datang. Nah itulah kata firman Tuhan. Jadi mari sama-sama jangan jauhkan diri dari kita dari tempat-tempat ibadahnya kita. Ya, jangan menjadi orang yang terhilang. Tetapi kita menjadi orang yang justru menjadi orang yang makin kuat dengan ibadahnya kita, katakan amin. Ya. Terus apalagi Paulus mengatakan begini. 1 Timotius 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjeripaya dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Nah, mari kita membangun namanya berjeripaya. Ya, kita membangun yang namanya adalah jeripaya. Jeripaya adalah berusaha dengan bekerja keras. Jadi maksudnya begini, tahukah kita bahwa jangan berhenti untuk kita melakukan hanya sekedar karena disuruh apalagi. Jangan kita berhenti melakukan segala sesuatu hanya gara-gara kita membuat orang lain itu merasa respect sama kita. Gak boleh begitu. Tetapi dikatakan begini, ayo engkau harus berjeripaya untuk apa? Berusaha dan bekerja dengan keras untuk membangun hal-hal yang baru. Upgrade kapasitasmu. 2 minggu yang lalu kita berbicara soal Pastor Thomas mengatakan bahwa expand kapasitas. Di mana kita menjadi orang yang membangun hidup dengan kapasitas di atas rata-rata. Kita membangun hal-hal yang baru, tajamkan setiap talenta dan minat yang Tuhan kasih di tangan kita. Terus Pak Frankie mengatakan begini, ayo kita menjadi orang-orang yang move on. Ya. Kita menjadi orang yang moving forward. Dalam arti kita maju ke depan. Jangan melihat cuma di tempat. Tetapi kita mulai melangkah. Supaya apa? Supaya ada mujizat yang terjadi. Dan hari ini saya mau mengingatkan Anda untuk teman-teman. Ayo. Di waktu-waktu Anda di rumah ini berjeripayalah dan bekerja, berusahalah. Usahakan hal-hal baru yang terjadi dalam kehidupan Anda. Apalagi tajamkan karunia-karunia, tajamkan spesialisasi Anda, skill Anda untuk menjadi orang yang lebih ahli. Atau kalau hari-hari ini Anda sudah ahli, mari cari sesuatu yang baru yang Anda boleh kembangkan untuk bisa memberkati orang lain. Atau minimal melatih dirimu untuk mempunyai sesuatu karya yang baru.
Ya, kalau berbicara soal mengembangkan diri, ada satu hal yang saya lakukan. Jadi kita ini lagi berbicara tentang making supernatural disciple, di mana setiap CG-CG ini lagi bergerak di dalam doa healing. Tantang setiap orang-orang untuk bisa baptis air, baptisan Roh Kudus. Kita mendoakan orang yang sakit dan kita bergerak pokoknya di dalam sebuah kuasa yang Tuhan kasih. Akhirnya kita punya konten nih, saya punya konten bersama-sama dengan Pastor Thomas. Itu tentang kita ngomong tentang alasannya kenapa kita harus masuk di dalam sebuah karunia kesembuhan. Terus kalau waktu kita doain orang gak sembuh, apa yang respon hati kita, gimana caranya mengatasi area-area lemahnya kita, bagaimana caranya kita mendoakan dengan sebuah kepercayaan diri, dan bagaimana sampai kita bisa terlatih. Dan apakah orang-orang yang mendoakan itu adalah orang-orang yang sudah punya karunia? Sampai di pertanyaan-pertanyaan yang sangat detail kita bahas soal itu. Nah, akhirnya dalam satu titik kita ini nggak nemu nih orang yang harus ngedit, ya kan? Ngedit videonya. Akhirnya mau nggak mau, akhirnya saya coba untuk ya sudahlah ya, saya cobalah daripada saya hanya sekedar mengandalkan teman-teman yang lain, saya mau memperlebar kapasitas karena saya praktekkan apa yang dikotbahkan oleh Pastor Thomas. Akhirnya saya ambil handphone, saya download, saya tanya-tanya anak-anak, mereka ngomong, oh pakai ini. Oke, saya coba download dan saya coba edit. Saya mulai belajar itu mengedit dari jam 10 sampai jam 5, itu cuma jadi satu video, jam 5 sore. Tahukah bahwa cuma satu video itu durasinya cuma 30 detik. Itu makan waktu dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore, bayangkan. Dan saya nggak mandi, tetapi videonya sorry ya, saya nggak mandi waktu itu. Waktu itu bukan yang sekarang. Ya, terus akhirnya saya bisa edit satu video dan saya bangga banget ya. Terus saya coba kasih ke teman-teman dan mereka bilang, bagus banget, kok bisa ya. Dan saya percaya bahwa itu karena saya mau mengembangkan sebuah kapasitas di luar kebiasaan saya. Dalam arti kata bahwa, ayo teman-teman, waktu-waktu kosong ini, waktu-waktu Anda masih Anda banyak waktu free di rumah, lakukan sesuatu dengan hal-hal yang berguna. Dan banyak hal yang membuat kita bisa mengembangkan mina di tangan kita, katakan amin. Apalagi dikatakan di sana bahwa di firman Tuhan dikatakan sebab itu berjeripaya dan berjuang. Berjuang kalau kita cari bahasa artinya ke bahasa Indonesia itu adalah kata yang aktif yang artinya menjuangi. Menjuangi artinya itu begini, berusaha mengalahkan sebuah proses waktu dan keadaan sampai memperoleh apa yang kita inginkan. Itulah yang namanya berjuang. Jadi kalau sebelum kita dapat apa yang kita inginkan, maka Anda betul-betul belum berjuang. Jadi tahukah kita bahwa berjuang itu dikatakan bahwa Paulus mengatakan bahwa kepada Timotius, ayo berjuang. Berjuang untuk apa? Berjuang berusaha mengalahkan setiap proses waktu dan keadaan sampai memperoleh apa yang diinginkan. Nah, arti kata waktu itu kan Paulus di penjara. Terus Timotius ini jemaatnya mulai ada ajaran-ajaran sesat nih. Ada orang-orang murtad mulai mengganggu setiap pengajarannya. Kenapa? Karena mungkin respon hati yang salah, perasaan kecewa, merasa karena udah di kota-kota atau di desa-desa sendiri akhirnya merasa gak punya tanggung jawab, mulai jatuh dalam dosa dan mulai mengajak yang lain. Sehingga banyak menjadi di dalam sebuah komunitas, dalam sebuah CG-nya, dalam sebuah komselnya itu terjadi pergolakan, terjadi namanya benturan, terjadi namanya protes, terjadi kekecewaan dan pemberontakan. Akhirnya Paulus mengatakan begini, ingat kamu harus berjeripaya dan berjuang. Dalam arti kata pertahankan dan berjuanglah untuk menyelamatkan setiap jemaatmu. Setiap firman-firman, setiap kebenaran yang ada itu diteguhkan. Jangan pernah kecut, jangan pernah tawar, jangan pernah kalah. Tetapi berjuanglah untuk mendapatkan apa yang Tuhan inginkan. Yaitu jemaatnya harus berdiri dalam sebuah kebenaran. Demikian hari-hari ini, mari teman-teman kita belajar berjuang. Kita harus belajar evaluasi dari pandemik minggu lalu, tahun lalu. Kita kan udah 1 tahun, ini kan part yang kedua. Dimana kita sudah ada di pandemik yang kedua nih. Nah, ayo kita belajar evaluasi dari tahun-tahun yang lalu. Kalau tahun yang lalu kita kan mulai seharusnya semua sudah bisa online. Tetapi waktu-waktu itu kan menjadi tempat di mana semua akhirnya seluruh dunia itu menjadi online. Sehingga orang-orang itu mulai belajar dan segala sesuatunya dibiasakan. Nah, jadi yang pandemik yang kedua ini harusnya kita udah terbiasa dong. Harusnya kita sudah ahli. Apalagi kalau kita evaluasi dengan detail. Saya rasa kita betul-betul sudah tahu di mana area-area lemahnya kita, di mana waktu kita
online, kita menjadi orang yang gagal di sana, jatuh dalam dosa mungkin, kita menjadi orang yang jauh dari komunitas, kita menjadi orang yang pasrah. Kali ini, hai Timotius, aku Paulus mengatakan bahwa berjerih payah, berusaha dan bekerja keras, lalu berjuanglah. Intinya adalah berjuang, itu kata yang aktif. Jadi kalau tahun-tahun lalu Anda sangat pasif, hari ini ayo kita semuanya aktif. Baik para pemimpin, baik setiap jemaat yang dipimpin, maupun Anda yang dipimpin atau Anda yang memimpin, mari sama-sama kita connect bahwa kita berjuang, kita memperjuangkan, kita menjadi orang yang aktif. Jangan mengulangi kesalahan di 1 tahun yang lalu, di tahun-tahun yang kedua ini. Nggak boleh. Kita harus menjadi orang yang dengan sengaja bangkit dan berjuang. Katakan amin. Jadi saya rasa teman-teman, ini waktunya untuk kita, yuk sama-sama yuk kita belajar bagaimana menjadi orang yang lebih dewasa rohani. Sekalipun kita nggak bisa ketemu ya, ketemu secara face to face ya, secara langsung. Mungkin kita nggak bisa menjadi orang yang bisa caring secara personal ya. Tetapi saya percaya bahwa kalau ada hati yang mau berjuang, ada hati yang mau berjerih payah, ada sebuah kerinduan untuk mau bertumbuh, ada sebuah hati Tuhan. Saya percaya sekalipun kita ya dipisahkan oleh jarak dan waktu. Kita mungkin dipisahkan, mungkin kita hari-hari ini dibelenggu oleh setiap sistem yang ada. Karena kita harus menjadi orang yang nggak bisa ngumpul-ngumpul dulu. Saya percaya kalau ada sebuah kerinduan dan jerih payah dan usaha setiap orang untuk mau berjuang ya. Saya rasa online itu sama kualitasnya harus dengan sama-samanya, harus sama kualitasnya dengan onsite. Dalam arti kata, ayo kita pemuritan sama kualitasnya. Ayo kita mendoakan seseorang sama kualitasnya. Gak ada bedanya. Di dalam nama Tuhan Yesus semuanya sama. Engkau ada di dekat sini atau engkau menjadi orang yang sangat jauh bahkan. Dengan nama Tuhan Yesus segala iblis setan harus dilepaskan. Halo amin. Segala orang yang belum menerima karunia baptisan Roh Kudus, kita doakan secara online pun harusnya kualitasnya tetap sama. Halo amin. Apalagi ayo kita doakan pelepasan, ayo kita pemuritan, ayo kita menjadi orang yang tidak bisa dibatasi. Sekalipun fisik kita secara fisik kita dibatasi, tetapi Paulus mengatakan bahwa firman Tuhan Roh Allah itu nggak bisa dibatasi. Jadi saya rindu sih muncul kesaksian-kesaksian para pemimpin, itu ada muncul kesaksian dibangkitkan bukan karena ya kita onsite, kita sama-sama ketemu di ruang gereja. Tetapi, aku dimuridkan secara online. Ada kesaksian-kesaksian. Aku menerima baptisan secara online. Aku menjadi orang-orang yang dimuridkan secara online. Akhirnya aku ini dibangkitkan secara online. Jadi muncul para pemimpin secara online. Tetapi saya berharap ini sebuah kesaksian dan kerinduan sih. Jadi sehingga sekalipun kita hari-hari ini dibelenggu dengan jarak dan waktu, itu tidak menjadi alasan untuk kita gak memuridkan seseorang. Halo amin. Itu gak boleh menjadi sebuah alasan untuk kita ya berleha-leha dan kita jatuh dalam dosa. Ini gak boleh jadi suatu alasan untuk ya begini-begini aja. Enggak sih, harusnya kita menjadi orang yang mengembangkan diri. Tahukah bahwa saya mengajari anak-anak yang ada begini. Ayo kembangkan diri, saya berbagi buku saya. Setiap buku yang saya beli, baik buku kepemimpinan, baik buku tentang bagaimana melakukan sebuah KKR, bagaimana dipakai Tuhan menjadi anak-anak muda, bagaimana seorang yang menjadi pemimpin, bagaimana orang yang mengatur keuangan, bagaimana orang yang mulai muncul dengan sebuah ide dan usaha. Saya bagiin ke mereka semua, saya bilang belum pernah baca kan, baca, buat summary-nya, buat sebuah ya kalau boleh, kalau kamu suka aktif dan ajarin orang di konten-konten media, ya sudah buat sebuah konten. Untuk apa? Untuk semua orang bisa nikmati apa yang kamu baca dan kamu pelajari. Tetapi lakukan. Ya, kenapa? Karena Paulus mengatakan bahwa 1 Timotius 4 ayat 15, perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Kalau kita baca-baca di ayat-ayat sebelumnya atau ayat sesudahnya sebenarnya dikatakan begini. Sehingga jangan seorang pun menganggap engkau muda. Tetapi engkau menjadi seorang muda yang bertanggung jawab dengan setiap perkataanmu, tingkah lakumu, apa yang kau katakan, apa yang kau hidupi, apa yang kau kerjakan. Dan bertekunlah sampai aku datang kepadamu. Dalam arti kata, aku datang ini dalam arti kata sebuah masa akan ada selesai di mana kita online, kita akan kembali onsite. Tetapi ketika aku datang dan kita bertemu, ternyata kita semuanya udah di-upgrade Tuhan. Kita ternyata sudah punya karunia-karunia yang baru. Ternyata kita udah punya skill yang baru. Sehingga kita tidak menjadi orang yang harus ditolongin lagi. Tetapi kita justru menjadi orang yang sangat berkembang. Katakan amin. Nah, inilah sebuah mimpi Paulus waktu dia dalam penjara. Bukan mimpi sih, saya rasa inilah sebuah
pemuritan yang Paulus kasih dalam setiap anak-anak rohaninya untuk ayo, waktu-waktu ini adalah waktu yang tepat untuk mengusahakan pertumbuhanmu. Banyak waktu, banyaklah berdoa, banyaklah beribadah, kembangkanlah dirimu, perlebar kapasitasmu, dan bertekunlah dalam setiap ibadah doa-doamu, sehingga sekalipun engkau muda, sekalipun kita menjadi orang yang jauh, sekalipun kita menjadi orang-orang yang gak bisa sama-sama hari-hari ini, tetapi kita menjadi orang-orang yang terus terkonek dengan Tuhan dalam kamar doa kita. Di dalam setiap hubungan kita, kita saling telepon, kita saling mendoakan. Untuk apa? Untuk sama-sama kita terus bertumbuh dengan Tuhan. Teman-teman, mari kita belajar dari 1 tahun pandemik yang ada. Ini kita masuk di chapter yang kedua. Saya rasa jangan kalah dengan keadaan, tetapi justru kita memenangkan keadaan yang ada. Katakan amin. Halo amin. Saya undang untuk semuanya kita sama-sama bangkit berdiri yuk. Dimanapun Anda berada, yuk kita mau sembah Tuhan. Saya rindu bahwa ini pasti terjadi sesuatu nih. Saya kok merasa damai sejahtera ya. Saya merasa jemaatnya kita, AOG seluruh Sulawesi, Maluku, Papua, kita mulai menjadi orang-orang yang dewasa dengan Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang sudah banyak dimuridkan, sudah banyak tahu, waktunya sekarang kita praktek. Ya, sekalipun kita dibelenggu nih, aku di sini, Anda di sana nih, kita nggak bisa ketemu nih. Tetapi saya tahu bahwa harusnya firman Tuhan, kuasa Tuhan, pengurapan Tuhan, pengajaran Tuhan, pemuritan kita, hubungan kita tidak bisa dipatahkan, dipisahkan hanya sekedar karena kita harus berdiam di rumah atau kita menjaga jarak. Halo amin. Amin ya, saya rasa bahwa ayo kita menangkan hati kita waktu kita di rumah. Kita kembangkan sesuatu dan kita jadi orang-orang yang hebat. Teman-teman, saya tahu bahwa Tuhan pakai Anda. Siapapun Anda, sekalipun Anda orang baru, saya percaya Tuhan punya rencana yang indah untuk Anda. Mari jangan dengar dongeng-dongeng yuk. Kita jauhkan tahayul-tahayul yuk. Kita jauhkan orang-orang yang murtad yuk. Ya, jauhkan hati kita dari hal yang murtad. Tetapi kita tekun beribadah. Bangun dan latih dirinya kita untuk beribadah. Amin. Yuk kita komitmen ya. Bisa ya. Saya percaya. Yang mau komitmen dengan saya lambaikan tangan. Mari taruh tangan kita di dada. Halo amin. Yuk kita in charge lagi kita ibadah kali ini. Saya tantang semua orang harus mengalami Tuhan kembali. Ya amin. Gak boleh ada satupun yang menyaksikan ini itu lari dari hadapan Tuhan atau menghilang daripada Tuhan. No, semuanya kembali ke hati Tuhan. Katakan amin. Yuk Anda berharga dan mulia di mata Tuhan. Dan Anda adalah orang yang ditentukan Tuhan untuk memimpin orang banyak di kemudian hari. Oleh sebab itu mari pimpin pertumbuhanmu sendiri, pimpin dirimu sendiri. Dan jangan dibatasi oleh keadaan, situasi, oleh apapun yang terjadi akhir-akhir ini. Amin. Amin ya, yuk tertangan di dada. Dan saya ingin berdoa untuk Anda. Tuhan, setiap tangan yang ada di dada itu melambangkan hati yang mau mencari hati Tuhan. Hati yang rindu dengan Tuhan. Tuhan, tilik mereka, rangkul mereka sekali lagi, peluk mereka sama seperti engkau bertemu dengan seorang anak yang hilang. Sama seperti hati mencari domba yang hilang. Peluk mereka sekarang in Jesus name. In Jesus name. Tuhan mengasihimu. Tuhan tahu engkau sudah melakukan yang terbaik. Sekarang ayo maju lebih lagi ya. Bertumbuh lebih lagi. Tidak ada yang gagal, tidak ada yang gagal. Tidak ada yang gagal teman-teman. Sekalipun engkau menjadi orang yang terbelenggu. Saya tahu pemuritan, ibadah kita CG, ibadah raya, tempat-tempat kita berdoa, itu gak akan pernah menjauhkan kita dari Tuhan, apalagi hubungan kita. Oleh sebab itu mari kita menjadi orang-orang yang terus dipakai Tuhan. Jangan pernah hilang, jangan pernah murtad. Jangan dengarkan setiap dongeng. Jangan percaya tahayul. Sebab Tuhan merencanakan bukan karena sebuah kebetulan. Tuhan tidak pernah iseng dengan sengaja bercanda untuk menghasilkan Anda, tidak. Tapi Tuhan tahu, Tuhan rancang dengan terbaik setiap hidup Anda. Urabata karabasi kiralaba karabatuku. Urabata karamaisi karabata karabata karabaralabaya. Urabata karamaya ralaba korabataka. Tuhan jamah setiap orang yang taruh hatinya. Orang yang mau memberi hatinya. Tuhan jamah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Muncul hati mula-mula, kasih mula-mula itu mulai muncul kembali. Mari kita berbahasa lidah yuk. Nama rabatuku. Iralama sekarala mutuku rabaya rala
Mari angkat suaramu. Jangan pedulikan setiap situasi atau kondisi kiri kanan, tetapi angkat hatimu, kita menyembah Tuhan. Mari berbicara dengan Tuhan. Minta hati Tuhan kembali. Hamba-Mu percaya Tuhan, Engkau telah mendapatkan hati mereka kembali. Teman-teman, ini waktunya untuk kita belajar. Ini waktunya untuk kita jangan mau puas, tetapi ini waktunya untuk kita menembus batas, keluar dari kebiasaan-kebiasaan kita yang ada, dan kita buktikan bahwa Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Dalam nama Tuhan Yesus, teman-teman, saya tahu ada orang-orang hari ini yang merasa diri gagal, merasa diri udah terlanjur gagal, jatuh. Teman-teman, kalau engkau ada di hari ini dan menyaksikan ini, maka tahukah bahwa Tuhan lagi memanggil engkau kembali. Yuk balik yuk, pulang yuk. Ya. Tuhan tidak pernah menghakimi, tetapi Tuhan selalu tangannya selalu terbuka untuk menyambutmu. Untuk teman-teman yang lain, mari sama-sama kita bangun hubungan. Jangan kita menghubungi seseorang hanya karena perlu, gak boleh. Kita menghubunginya karena ada sebuah koneksi ilahi, ada sebuah hati yang mengasihi. Jadi mari sama-sama kita berdoa, sama-sama kita saling terkonek. Kalau boleh saya minta waktu ini untuk Anda juga mendoakan anak-anak Anda, teman-teman Anda mungkin yang hari-hari ini jauh daripada Anda, atau yang gak respon chat Anda, pertemuan-pertemuan yang gak ada. Yuk kita doain mereka yuk, gak apa-apa ya, kita doain mereka. Tuhan, kembalikan hati yang mengasihi Tuhan dan hati yang mengasihi sesama. Sehingga kami makin connect, kami makin berbalik kepada Tuhan. Karena kami tahu hubungan ini dibangun atas dasar mengasihi Tuhan. Bukan karena ada untung dan ruginya, tetapi karena ada hati yang mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami perintahkan setiap belas kasihan Allah turun atas semua orang yang mulai jauh, sehingga mereka berbalik dan mengejar pertumbuhannya kembali. Dan makin lari makin kencang untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Dan teman-teman, mari kita akan memberikan persembahan. Mari kita sama-sama persiapkan yang terbaik. Dan semuanya teman-teman yang ada di rumah, Anda bisa memberikan secara online dengan cara Anda bisa scan QR code yang ada di layar Anda, atau Anda bisa kasih juga secara transfer melalui nomor rekening di layar Anda. Dan saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah berhutang kepada orang yang mau mengasihi Tuhan. Tuhan tidak pernah berhutang ketika kita itu memberi segala sesuatunya dengan hati mengucap syukur. Jadi teman-teman, jangan karena kita muda, maka kita gak bisa memberi. Wow, saya rasa kita bisa untuk memberi, katakan amin. Amin ya. Oke, sama-sama mari kita berdoa persembahan. Sekaligus kita akan doa berkat yang ada. Teman-teman, sebelum kita nanti berdoa, saya rindu untuk sama-sama kita terhubung ya, kita terkonek. Mungkin setelah ibadah ini, ada bisa saling video call lewat WhatsApp video call, atau kita sama-sama terkonek dalam Zoom yang ada ya, di ID Zoom yang ada, supaya kita sama-sama fellowship di sana. Kita bisa sharing apa-apa yang kita dapat, apa yang kita bisa lakukan, atau kita doakan orang lain, sehingga fellowship yang ada menjadi fellowship yang menyatukan kita kembali dengan Tuhan dan bukan membuat jarak kita makin jauh, katakan amin. Ya, bisa ya. Jadi setelah ini, ayo para pemimpin, ayo setiap orang yang baru pun welcome home. Senang sekali bisa melihat Anda hari-hari ini. Dan saya tahu bahwa ayo kita sama-sama bertumbuh dengan Tuhan. Untuk semua jemaat AOG yang ada dimanapun, mari kita saling terhubung. Telepon anak-anak Anda setelah ibadah ini, telepon pemimpin Anda, sharing tentang apa yang terjadi. Dan mari sama-sama kita saling mendoakan untuk bertumbuh di level berikutnya. Katakan amin. Oh haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih. Kami tahu bahwa kami tidak pernah kekurangan Tuhan. Kami tahu bahwa berkat Tuhan selalu cukup atas kehidupan kami. Oleh sebab itu kami memberi dengan sebuah kebanggaan. Kami memberikan sebuah persembahan dengan sebuah sukacita, bahwa kami tahu bahwa ini ucapan syukur kami, karena Allah kami memelihara kami tanpa ada kekurangan suatu apapun. Oh terima kasih Tuhan. Kami tahu ketika kami memberi, maka surga terbuka memberkati setiap usaha kami, memberkati masa depan kami, memberkati setiap apa yang hari-hari ini kami kerjakan, sehingga di masa depan semuanya berhasil sebab tangan Tuhan menyertai. Dan kami tahu ketika kami memberi persembahan ini, hati kami pun ikut di sana untuk melihat kerajaan Tuhan terjadi atas setiap kota-kota yang hari ini Tuhan sementara rencanakan untuk 20, 30, 300 gereja tergenapi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan,
pakai kami juga mau terlibat dalam kegerakan ini. Kami mau menjadi anak dalam rumah ini, kami menjadi anak di dalam gereja ini, dan biarlah kami menjadi salah satu bagian daripada pasukanmu, yaitu Army of God. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami ingin memberi haleluya, oh haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mari angkat tanganmu dimanapun Anda berada, jemaat Tuhan, sebab Tuhan selalu menyertai-Mu. Mari angkat tanganmu. Tuhan, ketika kita mengangkat tangan, maka Tuhan yang turun tangan. Tuhan selalu menyambut kita dengan hati yang terbuka, dengan sebuah perkenanan, dengan sebuah perjanjian kekal. Tuhan merencanakan sebuah kemenangan demi kemenangan, asalkan kita hidup percaya dengan Tuhan, asalkan kita hidup percaya dengan sebuah iman, terus melangkah untuk melakukan kebenaran, terus melangkah untuk memberitakan firman Tuhan, terus melangkah menjadi orang-orang yang hidup benar di mata Tuhan, di hadapan Tuhan. Sebab orang-orang begini, roh Tuhan terus menyertai. Apa yang kau lakukan, apapun yang kau perbuat, Tuhan buat berhasil. Engkau akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang selalu berbuah pada musimnya, tidak akan pernah gugur daun-daunnya. Dan apapun yang engkau lakukan, Tuhan menyertai-Mu. Sebab engkau akan menjadi orang yang terus diangkat Tuhan dan tidak pernah dibawa turun, sebab tangan Tuhan menyertai-Mu. Oleh sebab itu percayalah dan lakukanlah, karena Tuhan Allahmu menyertai-Mu. Dengan hadiratnya, dengan kehadirannya, dengan segala sesuatu yang kau kerjakan hari-hari ini, ketika engkau berdoa dan meminta tolong, Tuhan menyertai-Mu. Sebab hari ini Tuhan menyertai-Mu sampai pada akhir zaman. Yang menerima berkat Tuhan dan mengucap syukur, mari kita sama-sama katakan amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.